الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini sebagaimana biasanya kita membahas mazhab fikih mazhab Syafi'i. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan seputar salat khauf atau salat ketika terjadi peperangan. Demikian juga sudah kita bahas tentang hukum-hukum pakaian. Maka sekarang kita lanjutkan kitab tentang pembahasan jenazah. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Dalam kitab jenazah ini beliau membahas pertama kali tentang apa yang harus dilakukan terhadap mayit. Maka beliau mengatakan wa yalzamu fil mayyit arba'atu asya'. Wajib dilakukan terhadap mayit 4 perkara. Yang pertama ghusluhu, dimandikan. Yang kedua takfinuhu, dikafani. Yang ketiga as-salatu alaihi, disalatkan jenazahnya. Yang keempat dafnuhu, dikuburkan. Ini bicara tentang jenazah muslim. Adapun jenazah kafir, maka kewajiban kita sebagai orang Islam kalau menjadi tetangganya dan harus mengurusinya, maka kewajiban kita cuma satu, yaitu menguburkan saja. Adapun memandikan tidak wajib. Adapun mengkafani tidak wajib. Adapun mensolatkan apalagi ya, tidak boleh, malah haram mensolatkan. Sehingga para ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada jenazah kafir maka cukup bagi kita untuk membuangnya, dilemparkan plung ke dalam kuburan. Jadi tidak perlu dimuliakan dimandikan, tidak perlu dimuliakan dikafani, tidak perlu dimuliakan dimasukkan pelan-pelan. Udah kayak buang sampah aja ya, plung, gitu. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, kemudian ada 70 orang kafir mati. Nah, 70 orang kafir mati ini bagaimana sikap Nabi? Beliau mencari satu sumur di Badar. Nah, kemudian 70 ini semuanya dimasukkan, cemplungkan, plung, tumpuk undung sampai 70 orang. Nah, itu dalilnya mazhab Syafi'i yang mengatakan dalam hal ini. Tapi kalau seorang muslim, maka 4 ini harus dilakukan, dimandikan. Cara memandikannya bagaimana? Sama dengan mandi junub atau mandi Jumat. Yang wajib adalah basah seluruh tubuh, dari kepala sampai kaki, semua basah. Nah, itu sudah selesai. Tapi kalau mau lebih utama lagi, maka cara memandikan jenazah seperti yang dipraktekkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibersihkan dulu kemaluannya, setelah itu diwudu'i, setelah dibersihkan kotorannya ya dari perutnya, kemudian diwudu'i, kemudian baru dimandikan 7 kali atau 3 kali atau 5 kali sesuai dengan keperluan. Nah, itu yang paling utama. Kemudian dikafani. Nah, kafan ini pun juga begitu. Yang wajib pokoknya tertutup seluruh tubuh. Seandainya satu kain sudah tertutup seluruh tubuh, sudah sah. Tapi sunnahnya untuk laki-laki kainnya 3, untuk perempuan kainnya 5. 5 itu rinciannya adalah tutup kepala 1 sebagai jilbabnya, kemudian tutup badannya 1, kemudian setelah itu tutup bawahnya 1. Nah, setelah itu ditambahi lagi 2 tutup yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Nah, itu adalah perinciannya untuk kafan para wanita.
Kemudian salat jenazah pun juga begitu. Yang wajib pokoknya terjadi salat. Meskipun hanya satu orang sudah sah. Seandainya ada orang mati yang mensalatkan hanya satu, bagaimana? Sah. Tapi lebih utama kalau kita kumpulkan minimal 40 orang. Karena 40 orang kumpul mensalatkan jenazah, ini ada jaminan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh kita mengundurkan sedikit pensalatan jenazah apabila ada maslahatnya untuk jenazah. Misalnya mati jam 11 malam misalnya, dimandikan selesai jam 12 malam, apakah harus dikuburkan saat itu juga ya? Seandainya dikuburkan saat itu juga bagus, menyegerakan penguburan. Tapi kalau ditunda sampai selesai sholat subuh, para jamaah pada kumpul di masjid, kemudian diberitahu sehingga yang mensolatkan lebih banyak, ini juga tidak ada masalah. Karena masalahnya itu untuk si mayat sendiri, dikumpulkan 40 orang yang mensolatkan. Kemudian yang keempat adalah menguburkan. Nah, menguburkan ini pun juga ada adabnya. Tujuan dari menguburkan adalah supaya kalau masuk ke dalam tanah dikuburkan itu tidak ada bau tercium dari kuburan tadi, sehingga jangan sampai nanti tubuhnya rusak, sudah menjadi sudah menjadi busuk di dalam tanah, akhirnya baunya keluar. Nah, ini nggak boleh. Adalah baunya tidak sampai tercium oleh orang-orang yang lewat kuburan tersebut. Itu adabnya. Kemudian beliau mengatakan wathnani la yughassalan, 2 orang tidak wajib dimandikan, wala yusalla alaihima, tidak wajib disalatkan. Yang pertama asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang mati syahid dalam perang melawan orang-orang kafir. Wasiqtul ladzi lam yastahilla sharikhan, dan bayi yang gugur yang ketika dia lahir dalam keadaan sudah meninggal. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang tidak disalatkan dan tidak dimandikan ini 2 orang ini. Mati syahid dimandikan tidak? Jangan dimandikan. Kenapa jangan dimandikan? Karena orang mati syahid keluar darah. Darah ini akan menjadi saksi untuk dia besok di akhirat. Darah ini akan menjadi bau yang wangi untuk dia di akhirat. Sehingga jangan dibersihkan darahnya, karena sama dengan kita membersihkan wangian dari tubuhnya. Kemudian orang mati syahid tidak perlu disalatkan. Kenapa? Karena orang mati syahid dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sementara tujuan dari mensalatkan jenazah adalah supaya dosanya diampuni. Kita salat jenazah kan mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia. Ini orang mati syahid sudah diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwa semua dosa bagi orang mati syahid diampuni oleh Allah semuanya, kecuali utang. Nah, maka utangnya tidak gugur. Saya punya utang, kemudian saya mati syahid, apakah utang saya kepada teman saya gugur? Enggak. Kenapa? Karena utang ini tanggungan kepada manusia. Kalau dosa itu tanggungan kepada Allah. Nah, yang tanggungan kepada Allah dimaafkan, tapi tanggungan kepada manusia tidak dimaafkan. Kemudian yang kedua adalah bayi yang gugur tapi sudah mati. Jadi misalnya lahir usia 8 bulan misalnya. Nah, pas lahir itu dalam kondisi sudah mati di perut. Nah, kalau sudah mati di perut, maka hukumnya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Tapi boleh enggak orang mati syahid disolatkan? Boleh enggak bayi gugur disolatkan? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena oleh Imam Tahawi diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Nabi mensolatkan jenazah pamannya yaitu Hamzah. Dan Hamzah itu matinya mati syahid dalam perang Uhud. Sehingga kalau Nabi mensolatkan jenazah Hamzah,
berarti boleh mensalatkan jenazah orang yang mati syahid. Demikian juga bayi gugur disalatkan boleh enggak? Boleh. Karena Rasulullah mengatakan wasiqtu yusalla alaih, bayi gugur disalatkan. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Nah, maka boleh disalatkan, boleh juga tidak disalatkan, bebas. Bahkan menurut pendapat yang lain, ini saya baca mazhab Syafi'iyah. Menurut pendapat yang lain, ulama yang lain, bahwasanya anak kecil yang belum balik itu boleh disolatkan, boleh juga tidak. Jadi kita punya anak SD misalnya, kemudian anak ini kelas 3 SD mati, ini langsung dikuburkan boleh, disolatkan juga boleh. Masuk akalnya gimana? Masuk akalnya anak kecil belum punya dosa. Anak kecil ini kalau melakukan dosa itu enggak dosa. Kenapa? Dia belum mukallaf, sehingga tidak punya dosa. Nah, kalau tidak punya dosa, maka tidak wajib disolatkan jenazahnya. Kalaupun disolatkan jenazahnya, enggak ada masalah, karena itu adalah kebaikan untuk kita. Kita sholat jenazah kan ada pahalanya. Nah, maka ketika kita berdoa, ya Allah ampunilah dia, nah, ini malaikat juga akan mengamini. Moga-moga kamu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan ya Allah rahmatilah ini jenazah, nah, maka malaikat mengaminkan, kamu mudah-mudahan juga begitu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Nah, sekarang beliau membahas tentang tata cara memandikan jenazah. Wa yaghsilul mayyita, dan memandikan jenazah witran, dengan bilangan ganjil. Jadi minimalnya 3 kali kalau mau sempurna. 1 kali sebenarnya sudah cukup, sebagaimana saya katakan tadi, yang penting basah dari kepala sampai kaki. Tapi kalau mau yang sempurna, maka minimalnya sempurna itu 3 kali. Dimandikan dari kepala sampai kaki sekali, dari kepala sampai kaki lagi 2 kali, dari kepala sampai kaki lagi 3 kali. Kalau 3 kali sudah bersih cukup. Kalau 3 kali belum bersih, misalnya keluar lagi kotorannya, maka kita tambah lagi 4 kali. 4 kali sudah bersih gimana? Cukup. Tapi sunnah untuk dibilangkan ganjil, dibikin ganjil. 4 kali sudah bersih, kita tambahi 5 kali. Jadi 5-nya ini fungsinya bukan untuk membersihkan, karena 4 kali sudah bersih. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengganjilkan. Kemudian wa yakunu fi awwali ghaslihi sidr, pada awal pemandian dicampur dengan bidara. Daun bidara di Indonesia mudah ditemukan. Maka sunnah memandikan mayit dengan bidara ini juga dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Meskipun bidara itu asalnya adalah tanaman Arab, tetapi sebenarnya di Indonesia pun bisa tumbuh dan mudah kita untuk mendapatkan. Caranya gimana? Bidara itu diremuk, terus dimasukkan ke dalam air. Ketika dimasukkan dalam air itu akan keluar buih. Maka ini ketika dimandikan untuk si mayit, ini menyebabkan 2 hal. Pertama, lebih bersih, karena fungsinya bidara seperti sabun untuk membersihkan. Yang kedua, mengawetkan kulit ini. Jadi bidara itu membuat kulitnya jadi keset. Nah, kalau kulitnya keset maka lebih awet, sehingga jenazah tidak mudah rusak. Maka karena 2 fungsi ini, paling bagus kita menggunakan bidara. Wa fi akhirihi syai'un min kafur. Kemudian pada pemandian terakhir itu dicampur dengan kafur. Nah, kafur itu sebagian orang mengatakan itu kapur barus, itu enggak benar. Karena kafur itu adalah nama satu tanaman yang wangi. Tetapi kalau di Indonesia tidak ada kafur, maka pakai kapur barus pun juga enggak ada masalah. Karena tujuannya tercapai, yaitu apa? Wangi. Baik, kita lanjutkan. At-takfin, mengkafani jenazah. Wa yukaffanu, dan dikafani fi 3 athwabin, pada 3 kain bidin yang warnanya putih. Laisa fiha qamisun, yang tidak ada padanya baju yang sudah berbentuk, wala imamah,
tidak pula sorban. Nah, ini beliau bicara tentang jenazah laki-laki, maka beliau mengatakan dikafani 3 kain. Karena kalau bicara tentang jenazah perempuan, para ulama mengatakan dikafani 5 kain, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kepala, badan, sarung, kemudian 2 lagi kain kafan yang seluruh tubuh. Kemudian warna putih ini tidak wajib. Seandainya saya berpesan, nanti kalau saya mati tolong dikafani warna hijau, boleh, nggak ada masalah. Karena warna putih ini hanya sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafinu fiha mautakum, kafanilah orang-orang mati dengan baju putih. Sudah belum? Udah. Baik, kemudian beliau mengatakan tidak ada pada kafan tadi baju yang berjahit dan tidak pula sorban. Ini pun juga sunnah. Seandainya saya berpesan ini gamis saya warna merah ini tolong nanti untuk kafan saya, karena sudah lama saya pakai untuk amal-amal kebaikan, itu juga boleh. Sehingga kain kafan tidak harus kain yang masih utuh atau belum berbentuk. Kain yang sudah berbentuk gini juga boleh, tapi kurang utama. Kalau pengen utama ya baju ini semuanya dilucuti, dilepasi, nah kemudian diganti dengan kafan yang hanya kain saja. Apa dalilnya bahwasanya baju berbentuk pun juga boleh? Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW. Ada seorang tokoh di Madinah mati. Kemudian anaknya minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong saya minta gamis Anda. Untuk apa? Saya pengen gamis Anda ini jadi kafan untuk bapak saya yang sudah mati. Akhirnya Rasulullah lepas bajunya. Baik, ini gamisnya saya kasihkan untuk kamu. Nah, dikasihkan untuk anaknya. Akhirnya anaknya mengkafani bapaknya tadi dengan gamis tersebut. Jadi Nabi membiarkan sahabatnya mengkafani bapaknya dengan baju yang sudah berbentuk. Ini menunjukkan apa? Boleh, tetapi kurang utama tadi ya, karena kafannya Nabi pun juga tidak pakai baju yang berbentuk. Kemudian beliau mengatakan as-salatu 'alal mayyit, salat untuk si mayit. Bagaimana caranya? Beliau katakan wa yukabbir alaihi 4 takbiratin. Takbirnya 4 kali. Jadi salat jenazah mazhab Syafi'i memilih satu pendapat, yaitu takbir cuma 4, nggak ada yang lain. Kurang dari 4 nggak boleh, lebih dari 4 juga tidak dilakukan. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pakai mazhab yang lain, maka takbir sholat jenazah itu bebas dari 4 sampai 9. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 macam ya. 3 jangan karena kurang. 10 jangan karena kebanyakan. Nah, maka maksimalnya berapa? 9. Berarti ada 6 cara. Pendapat sampai 9 ini saya pilih, meskipun tidak sesuai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena hadisnya sahih, disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkilul Athar. Hadisnya derajatnya disahihkan oleh para ulama. Salat sampai 9 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9 kali. Nah, ketika saya sampaikan ini, banyak yang bertanya, kalau sholatnya 9 takbir, terus bacanya apa? Maka jawabnya adalah takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat,
takbir ketiga doa, takbir keempat dan seterusnya doa. Karena tujuan mensolatkan jenazah adalah apa? Mendoakan jenazah, itu tujuannya. Sehingga takbirnya ditambah, ya berarti doanya ditambah. Nah, doanya apa? Bebas. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dua ini aja diulang-ulang terus, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa membaca doa seperti yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan di sini, yaqra'ul Fatihah ba'dal ula. Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Takbir pertama Allahu Akbar. Setelah itu tanpa doa iftitah. Allahumma ba'id baini, enggak pakai. Langsung apa? Fatihah. Kenapa? Karena ini salat jenazah. Salat jenazah itu sifatnya berbeda dengan salat yang lain. Salat yang lain disunahkan untuk dipanjangkan, dilamakan. Tapi salat jenazah tidak. Kenapa? Karena tujuannya mendoakan jenazah. Kemudian kalau salat jenazah lama-lama itu merugikan jenazah. Kenapa? Karena jenazah itu kalau orangnya orang baik, dia disegerakan masuk kuburan, itu segera mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sehingga jenazah kalau ditaruh di atas keranda, kemudian dipikul ke kuburan, maka kalau dia orang baik, dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Ayo cepetan, cepetan. Cepat, jalannya jangan pelan-pelan, jalannya yang cepat. Nah, mungkin gara-gara hadis itu, para ambulan itu sukanya ngebut gitu. Sopir ambulan sukanya apa? Ngebut gitu. Karena dia merasa bahwa ini jenazah minta disegerakan gitu. Jadi husnudzon sama jenazahnya orang baik. Orang jelek ya nggak mau ngomong begitu ya, tapi kalau orang baik, nah, dia mengatakan, ayo cepetan, cepetan, saya segera pengen dapat kebaikan di dalam kuburan saya. Nah, maka takbir pertama hanya Fatihah. Apakah boleh membaca surat yang lain setelah Fatihah? Boleh, dan itu termasuk sunnah yang jarang dilakukan orang. Hadisnya sahih, bahwasanya Nabi di dalam sholat jenazah yaqra'ul Fatihah wa suratan, membaca Fatihah tambah satu surat lagi. Nah, rata-rata orang itu cuma baca Fatihah saja. Tapi sekali lagi, sholat jenazah bukan untuk dipanjangkan. Sehingga kalau baca surat itu jangan Al-Baqarah, baca Al-Ikhlas saja, Qul atau Wal Asri yang pendek-pendek. Kemudian wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Ini mazhab Syafi'i. Jadi urutan yang kita baca ini apa? Urutan mazhab Syafi'i. Salawat itu minimalnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, itu minimal. Mau ditambah boleh enggak? Boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau saya lebih suka yang lengkap salawatnya. Kenapa? Sambil nunggu jamaah yang terlambat. Seringkali kita sudah mulai sholat jamaah, ada yang masih berdatangan. Nah, kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, nah, kasihan banyak yang telat. Nah, maka salawatnya disempurnakan aja. Kemudian wa yad'u lil mayyit, lalu mendoakan si mayyit ba'da tsalitsah, setelah takbir yang ketiga. Nah, doanya apa? Di sini doanya dari Nabi itu macam-macam. Kadang Nabi membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kadang Nabi membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya. Kadang juga membaca Allahumma innahu abduka ibnu abdika dan seterusnya. Macam-macam doanya. Nah, karena doa Nabi dalam salat jenazah macam-macam, maka para ulama mengatakan berarti doa untuk jenazah itu boleh terserah kita. Jadi seandainya kita nggak hafal, wah hadis Nabi saya nggak hafal semuanya itu, saya hafalnya cuma 2 kalimat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, rahmati, itu boleh diulang-ulang. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi kalau panjenengan jadi imam, kemudian bacanya cuma doa itu saja, nah, maka jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti orang-orang pada ngeledek, imamnya ora hafal. Nah, tapi kalau kita makmum aman, nggak ada yang meledek.
Baik, madhab Syafi'i memilih doa ini. Allahumma hadza abduk, ya Allah, orang ini hamba Anda, wa bnu abdaik, dan putranya dua hamba Anda. Maksudnya bapaknya hambamu, ibunya juga hambamu. Kharaja min ruhid dunya, min rauhid dunya wa sa'atiha. Dia sudah keluar dari nyamannya dunia dan longgarnya dunia. Wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha, keluar dari kekasihnya yang ada di dunia. Ila zulmatil qabri wa ma huwa laqi, menuju gelapnya kuburan dan apapun yang akan dia jumpai di kuburan. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, dia dulu bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, bersaksi bahwa Muhammad hambamu rasulmu. Wa anta a'lamu bihi minna, Engkau lebih paham terhadap hamba tersebut daripada kami. Allahumma inna zalabika wa anta khairu manzulin bihi, wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabih, wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih, wa in kana musian fatajawaz anhu, wa laqihi bi rahmatika ridhaka, wa qihi fitnatal qabri wa adzabah, wafsah lahu fi qabri, wa jafil arda an jambayh, wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabik, hatta tab'athahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kutok Pak doanya Pak. Pendek atau panjang nih? Makanya saya itu nggak suka pakai doa ini. Doa kok angel. Kalau dari Nabi nggak sesulit ini. Jadi doa yang dari Nabi itu tidak sesulit ini. Ini doa campuran. Doa apa? Campuran. Maka agak sulit. Karena itu saya pun juga kalau ditanya hafal nggak, saya katakan saya nggak hafal. Saya pilih doa yang dari Nabi saja. Wa yaqulu fi rabi'ah, lalu pada takbir keempat mengatakan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, untuk doa keempat cuma 3 kalimat dalam mazhab Syafi'i. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari mendapatkan pahala, jangan kami sesatkan setelah kematiannya, dan tolong ampuni kami dan juga dia. Setelah itu kemudian wa yusallimu ba'da rabi'ah, lalu kemudian salam. Nah, salam dari salat jenazah itu sama dengan salam dari salat biasa. Artinya gimana? Yang wajib cuma sekali. Sehingga saatnya kita assalamualaikum, habis itu langsung pergi ngeloyor, nggak apa-apa. Tapi tolong kalau dipraktekkan di masyarakat dikasih informasi dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya mengimami salat jenazah, saya akan praktek salam 1 kali. Nah, nanti begitu salam 1 kali jamaah semuanya udah paham. Karena dulu pernah saya mengalami ada seorang kiai ngimami salat jenazah salam sekali. Saya sebagai makmum, di samping saya ada orang. Nah, begitu beliau salam sekali kemudian nggak ada suaranya, saya paham. Oh, berarti salamnya sekali. Saya kemudian pergi. Nah, yang samping saya ini nunggu Pak. Orang rampung-rampung kayak. Akhirnya dia kemudian salam karena orang-orang sudah buyar. Dia salam 2 kali. Habis itu mengatakan, Pak Kiai ini lali kayaknya. Salamnya ping siji tok. Nah, maka setelah itu saya beritahukan kepada Pak Kiainya, Pak Kiai, tolong besok kalau ngimami sholat jenazah dikasih info dulu. Kenapa? Karena kemarin saya sholat itu di samping saya ada yang bilang panjenengan lupa. Nah, akhirnya betul. Pas sholat jenazah berikutnya Pak Kiai itu ngimami lagi, maka beliau kasih informasi. Salat jenazah salam boleh 2, salam boleh 1. Semuanya hadisnya sahih. Nah, biasanya panjenengan salamnya sekali atau 2 kali? 2 kali. Nah, boleh besok dipraktekkan 1 kali boleh. Tapi itu tadi diberitahu dulu. Kalau nggak diberitahu nanti dikira salah. Terakhir beliau membahas tentang ad-dafnu, penguburan jenazah. Wa yudfanu fi lahdin, dikuburkan di dalam liang lahat, yaitu liang yang setelah ada galiannya itu ada liang yang menjorok ke arah barat untuk orang Indonesia, itu liang lahat. Bagaimana kalau liang karas, yaitu yang di tengah-tengah lubangnya tadi? Ya, liang karas juga boleh, tetapi kurang utama. Tapi sepakat para sahabat Nabi, liang karas boleh, liang lahat juga boleh. Nah, karena para sahabat sudah sepakat, maka dua-duanya boleh. Mustaqbilal qiblah, dihadapkan ke arah kiblat. Nah, sehingga kalau jenazahnya itu tidak jelas ini kepalanya yang mana, harus dibuka dulu. Dibuka, kemudian
masukkan ke dalam liang lahat, betul-betul kepalanya di arah utara sehingga jelas menghadap ke arah kiblat. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Kemudian dimasukkan dari jalur kaki kuburan. Jadi orang Indonesia kan kaki kuburannya di selatan. Maka cara memasukkan jenazah dari selatan. Masukkan pelan-pelan dari selatan masuk ke liang ini. Nah, terus setelah di liang diturunkan. Jadi bukan dari baratnya liang, bukan dari timurnya liang, bukan dari utaranya liang, tapi dari selatannya liang. Ini sunnah. Birifkin, pelan-pelan, karena orang muslim harus dihormati. Wa yaqulul ladzi yulhidu. Kemudian yang memasukkan ke liang lahat mengucapkan doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini yang mengucapkan itu yang memasukkan, Pak. Nah sekarang itu biasanya rame-rame Bismillah wa ala millati Rasulillah, semuanya baca. Menurut saya kalau mau sesuai sunnah, yang membaca cuma yang memasukkan tok. Nah kalau yang memasukkan lupa ya baru kita ingatkan Bismillah wa ala millati Rasulillah supaya dia ingat. Wa yudja'u fil qabri ba'da ayyu'ammak faqatan wa bastah. Lalu ditudurkan di kuburan setelah digali setinggi satu orang berdiri plus tangannya ngangkat gini. Jadi misalnya tinggi saya ini 150 misalnya. Nah, kemudian tambah saya mengangkat tangan ini berapa nih? Anggaplah 160. Nah, berarti dalamnya itu sunnahnya berapa? 160 kira-kira ke dalamnya itu. 1,6 meter. Wa yusattahul qabr, dan kuburannya dijadikan rata. Rata maksudnya gini. Setelah kuburan itu tanahnya ditaruh di atas lubang tadi, kan kemudian menggunduk toh. Nah, gundukannya ini bikin rata ini. Jadi bukan moncong ini. Tapi kalau mau dibikin moncong juga nggak apa-apa, karena dalam Sahih Bukhari disebutkan wa yusannamul qabr. Kuburannya dibikin musannam. Musannam itu moncong begini. Tapi kalau dibikin musattah yaitu begini, nah, kemudian datar, atasnya datar, ini boleh juga. Wala yubna alaih, enggak boleh dibuat bangunan. Wala yujassas, enggak boleh disemen. Jadi jangan disemen. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pakai cor, pakai semen, pakai apa lagi, Pak? Kijing, itu semuanya dilarang oleh Nabi. Bahkan Nabi juga melarang jangan ditulisi. Tulis namanya bapak ini matinya tahun sekian, enggak perlu ditulis. Tapi saya jujur ya, larangan-larangan ini memang sebagian ulama mengatakan makruh saja. Tapi kalau panjenengan pengen menjadi hamba yang paling taat kepada Nabi, maka enggak usah dilakukan. Nabi melarang ditulis, ya sudah, enggak usah ditulis. Wah nanti kasihan anak saya lupa matinya bapak tahun berapa, lupa ora dosa kok. Gini apa betul? Raduso nih. Nah, nanti anak saya nggak tahu kuburan saya yang mana sehingga nggak bisa ziarah. Loh, panjenengan seandainya ziarah kubur salah ya. Mestinya ini kuburan bapak, panjenengan mengira ini kuburan bapak, ternyata kuburannya orang lain. Itu nggak akan doa kita nyasar ke orang lain, itu nggak akan. Tetap kita mendoakan bapak, itu akan doanya sampainya ke bapak. Meskipun kuburan di depan kita adalah kuburan orang lain, tetap doa kita sampainya ke bapak. Maka nggak perlu ditulisi. Kemudian wala ba'sa bil buka 'alal mayyit, menangisi kematian mayit boleh min ghairi naw, tapi syaratnya tidak teriak-teriak, wala syaqqi jaib, tidak merobek-robek baju. Ini adatnya orang Arab. Mati maka dia teriak-teriak, waduh biung misalnya begitu, atau ya teriak-teriaklah. Sehingga yang menangis saja boleh, melelehkan air mata boleh ya. Istri mati melelehkan air mata, tapi besoknya nikah lagi, ya apa-apa. Melelehnya kemarin, susah, sedih, tapi sekarang supaya nggak susah nikah lagi, boleh, nggak ada masalah. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyam min dafni. Keluarga mayit ditakziahi, dihibur sampai 3 hari setelah penguburan. Jadi mazhab Syafi'i membatasi takziah 3 hari, jangan lebih. Kenapa? Kata para ulama, orang itu biasanya kalau sudah 3 hari itu sedihnya sudah mulai turun.
Nah, kalau hari keempat panjenengan datang lagi ke rumahnya, itu kambuh lagi susahnya. Yang susahnya awalnya sudah turun menjadi 30%, gara-gara panjenengan datangi, kemudian cerita, kemudian malah nangis-nangis lagi. Nah, susahnya jadi 90% lagi, kelingan meleh. Nah, maka mazhab Syafi'i katakan apa? Takziah batasnya 3 hari. Karena itu dulu ketika adik saya mati, adik sepupu, ya, saya nggak bisa ikut takziah karena sakit. Setelah itu saya sehat, tapi sudah hari keempat. Nah, maka saya mau datang ke rumah paman saya, ragu-ragu, datang tidak. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i dibatasi apa? 3 hari. Tapi terus saya pas melewati rumah beliau mau mampir, ternyata tutupan. Nah, tutupan sampai lama, sampai 1 pekan atau 2 pekan. Akhirnya ya malah nggak datang sama sekali. Ya cukup mendoakan lewat telepon atau lewat WA saja. Berikutnya, wala yudfanu, dan tidak boleh dikuburkan ithnani fi qabrin, 2 orang dalam satu kubur, illa li hajah, kecuali kalau ada hajat atau keperluan. Jadi hukum asalnya 1 galian itu 1 jenazah. Tidak boleh digabung 2 jenazah kecuali ada kondisi mendesak. Misalnya kondisi mendesak apa? Dalam kasusnya perang Uhud, para sahabat Nabi yang mati itu ada 70 orang. Sementara sahabat Nabi tangannya sudah luka-luka, badannya luka-luka habis perang. Nah, kalau disuruh menggali 70 galian, betapa susahnya. Mereka sudah lelah habis perang, dan perangnya pun juga mengalami kekalahan. Sudah lecet-lecet luka-luka, harus menggali 70 galian, bayangkan. Akhirnya Nabi mengatakan, sudah digali aja sekitar 30 galian. Nah, karena 30 galian berarti 1 kuburan diisi berapa? 2 sampai 3 orang. Nah, itu yang terjadi pada perang Uhud. Dan itu juga pernah kita lakukan pada masa tsunami Aceh. Tahun berapa? 2004 akhir. Tapi kita berangkatnya ke Aceh itu 2005 awal, dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Nah, beliau mengarahkan ini jenazah karena jumlahnya banyak, maka tidak harus dikuburkan 1 galian, cukup galian besar, ya. Nah, kemudian jenazahnya dibaris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai penuh galian tadi. Kalau sudah semuanya penuh, baru kemudian ditutupi dengan tanah, ya. Terpakai alat berat, gitu. Jadi bukan pakai cangkul lelah kita, ya. Nah, maka itu dalam kondisi terpaksa seperti itu boleh digabungkan antara jenazah satu dengan jenazah yang lain. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fikih jenazah yang dapat kita baca dari kitab Matan Abi Syuja. Mudah-mudahan semua kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil